Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya tolong diperiksa di samping kalian atau di bawah bangku ada sampah, dikumpulkan terlebih dahulu, nanti dibuang setelah pembelajaran selesai. Untuk hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Baik, berarti kalian sudah sangat semangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Untuk hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apakah kalian ada yang ingat nih kita kemarin belajar tentang apa? Ya Bu, Ya Ines? tentang kerjasama internasional. Ya benar. Kita kemarin telah belajar tentang kerjasama internasional. Maka hari ini kita akan belajar tentang perdagangan internasional. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu diharapkan kalian bisa memahami konsep pengertian dari perdagangan internasional, lalu memahami manfaat perdagangan internasional, dan juga dapat menjelaskan dan mengidentifikasi faktor pendukung dari perdagangan internasional. Ada kata-kata sedikit dari Ibu. Galau boleh singgah, tapi jangan sampai menetap. Yuk belajar perdagangan internasional, biar nanti gak cuma mikirin dia, tapi kita juga bisa takutin dunia. Nah, sebelum memasuki materi, Ibu mau tanya nih, apakah ada yang bisa menyebutkan pengertian dari perdagangan internasional? Bu, Iya, Lira? perdagangan internasional itu perdagangan yang dilakukan oleh antar negara untuk memenuhi kebutuhan suatu negara. Ya, benar sekali. Ada yang lain? Saya, Bu. Ya, Ubin? Jadi perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan dengan cara ekspor dan impor antar negara untuk menambah devisa suatu negara. Oke, benar ya yang disebutkan oleh Lira dan Ubin, kita kasih hapus dulu. Jadi, konsep perdagangan internasional adalah perdagangan yang kegiatannya jual beli barang dan jasa, di mana melibatkan antar negara. Seperti contohnya Indonesia yang mengekspor bahan ke luar negeri, Cina, Jepang, ataupun juga Indonesia mengimpor beras dari negara luar. Adapun faktor-faktor yang menjadi pendukung dari perdagangan internasional, yang pertama perbedaan sumber daya alam atau SDH. Nah, dari faktor ini adakah yang bisa menyebutkan contohnya perbedaan sumber daya alam antar negara? Saya Bu, ya silakan. Salah satu contohnya seperti Indonesia kaya akan sumber daya alam, Bu, seperti minyak kelapa sawit dan batu bara. Sedangkan negara seperti Jepang memiliki sumber daya alam yang terbatas, maka Jepang bisa mengimpor bahan mentah dari Indonesia. Ya, benar ya. Jadi perbedaan sumber daya alam ini menjadi faktor pendukung karena tidak semua negara memiliki sumber daya alam yang sama. Yang kedua, perbedaan teknologi dan keterampilan produksi. Tidak semua negara memiliki teknologi yang sama canggihnya, sehingga mereka saling bertukar atau saling ekspor dan impor kebutuhan mereka. Perbedaan kebutuhan dan selera masyarakat. Di selera masyarakat ini sangat mempengaruhi ekspor dan impor perdagangan internasional. Yang terakhir yaitu keinginan memperluas pasar dan meningkatkan keuntungan dari sebuah negara. Yang selanjutnya, manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, memperoleh barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi, di mana seperti Indonesia yang tidak bisa memproduksi bahan baku sehingga mengekspor ke negara Jepang. Dan setelah itu, negara Indonesia bisa mengimpor bahan yang telah diproduksi oleh Jepang untuk diimporkan ke Indonesia. Yang kedua, memperluas pasar produk dalam negeri ke luar negeri. Jadi dari perdagangan internasional ini dapat memperkenalkan barang produk dalam negeri ini ke luar negeri karena terjadinya ekspor dan impor tadi. Yang selanjutnya, menambah devisa negara melalui kegiatan ekspor, di mana suatu negara itu dapat meningkatkan devisa ini jika dia berhasil melakukan beberapa kegiatan ekspor kepada negara lain. Yang keempat, mempererat hubungan antar negara, di mana keterkaitannya adalah saling membutuhkan. Jadi jika mereka saling ekspor dan impor, maka mereka akan saling memenuhi kebutuhan dari antar negara.
Yang selanjutnya perbedaan mata uang, yaitu fluktuasi nilai tukar yang merugikan perdagangan. Yang terakhir kebijakan proteksi, di mana aturan pemerintah melindungi produk dalam negeri. Apakah ada pertanyaan? Baik, mungkin ibu rasa kalian sudah paham semua ya untuk materi hari ini. Nah, setelah materi sudah ibu jelaskan, apakah ada yang bisa membantu ibu untuk memberikan kesimpulan secara singkat saja? Saya Bu. Baik, Farah. Oke, jadi kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini adalah perdagangan internasional merupakan kegiatan jual beli antara negara satu dengan negara lain. Negara melakukan perdagangan karena tidak semua kebutuhan bisa diproduksi sendiri. Dengan adanya perdagangan internasional, negara bisa mendapatkan barang yang tidak dimiliki, lalu menjual hasil produksinya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Begitu Bu. Oke, benar ya. Jadi kesimpulannya, perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang dan jasa antara suatu negara dengan negara lain yang terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam, teknologi, dan kebutuhan antar negara. Kegiatan ini memberikan manfaat besar seperti memenuhi kebutuhan dalam negeri, memperluas pasar, dan juga menambah devisa negara serta meningkatkan hubungan kerjasama antar negara. Oleh karena itu, perdagangan internasional memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dari suatu negara tersebut. Baiklah, mungkin ibu rasa cukup dari materi hari ini. Untuk tugasnya sudah ibu tautkan di Google Classroom, nanti bisa kalian kerjakan dan kalian kumpulkan. Ibu beri waktu hingga minggu depan. Dan untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang hubungan kerjasama internasional. Nah, ibu rasa cukup ya untuk pembelajaran hari ini. Untuk ketua kelas tolong pimpin doa. Baik, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.